dicium oleh manusia, hemoglobin itu langsung merespon untuk mengikat karbon monoksida. Yang harusnya hemoglobin itu tujuannya adalah mengikat oksigen nih, ya, untuk diedarkan ke seluruh tubuh dari paru-paru. Nah, di situ hemoglobin yang dia diikat oleh karbon monoksida, hemoglobin yang mengikat karbon monoksida itu menyebabkan sel-sel jaringan tubuh kita itu jadi lemas karena kekurangan oksigen. Nah, di situ pentingnya karbon monoksida nih harus 0,00% yang dihasilkan dari eco-racing BBM nih, gitu kan ya. Luar biasa memang hasil uji emisinya 0,00%, bahkan CO2-nya, karbon dioksidanya hasilnya adalah 0,1%. Kecil, memang sangat kecil. Batas karbon dioksida, batas karbon monoksida itu yang diperbolehkan lulus uji emisi itu di 1,5%. Tapi kalau kita bisa 0,00%, wah, berarti luar biasa hasilnya, gitu kan ya. Luar biasa. Nol loh, ya. Zero, benar-benar zero, artinya kita sedekah udara bersih nih di sini, gitu. Kan sedekah nggak harus uang, gitu kan ya Pak ya. Jadi sedekah udara bersih bahwa kendaraan yang kita pakai itu tidak menghasilkan gas buang beracun untuk orang lain, tidak menzolimi orang lain. Nah, kita sudah bersedekah nih di sini buat orang-orang yang lain. Ya. Nah, kemudian testimoni yang kedua di nanotech-nya. Nanotech oilnya itu yang saya pakai. Saya pertama kali pakai nanotech, ya. Saya pertama kali pakai nanotech itu tanggal 8 Oktober 2019. Di kilometer 53.400. Nah, sedangkan kemarin saya baru booking service, history di aplikasinya ada. Itu saya baru booking di kilometer 80.400. Artinya sejauh 27.000 km saya tidak ganti oli, tidak servis mesin. Ya, hasilnya memang sangat luar biasa. Kemarin setelah ngetap oli, ciri-ciri oli yang rusak kan mulai menghitam, kemudian akselerasi kendaraannya sudah mulai turun, timbul asap, kemudian ada lagi memang ya rasa getaran mesinnya akan kerasa. Tapi sebenarnya waktu saya servis di 27.000 km tidak ganti oli, tidak servis mesin, itu sebenarnya saya masih mampu nih sebenarnya sampai ke 30.000. Karena setelah melihat fisik oli setelah ditap itu ternyata masih lumayan bagus. Kalau tinggal 3.000 jalan saja di titik 30.000 km tidak ganti oli, tidak servis mesin, sebenarnya masih mampu Pak. Nah, fisik olinya nanti mungkin saya videoin juga deh ya. Jadi artinya karena kemarin saya bawa servis ke bengkel resmi karena water cooler saya 1 tahun nggak saya pakai dari 8 Oktober 2019 sampai dengan 23 November 2020 nggak saya servis, nggak saya ganti oli, water coolernya tiris Pak. Nah, ini bahayanya, khawatirnya kalau benar-benar habis nanti overheat, gitu kan ya. Iya, makanya saya bawa ke bengkel itu karena water coolernya yang harus diisi doang. Sebenarnya bukan pengen ganti oli, tapi karena saya pengen buru-buru cepat, pengen punya testimoni hasil eco-racing, karena memang rekomendasi dari nanotech-nya di sini kan sebenarnya hanya 25.000 ya, 25.000 kilometer. Tapi ternyata saya memakai sampai 27.000 km. Masya Allah. 27.000 km gitu kan ya. Nah, sebenarnya kenapa saya memberanikan diri lebih dari 25.000 km? Karena memang aturan pakainya kan sebenarnya 1 liter oli mesin itu hanya butuh 10 mili. Nah, sedangkan di mobil saya itu hanya 3,2 liter. Artinya sebenarnya 30 mili, 40 mili cukup. Nah, ada satu botol ini kan isinya 50 mili. Nah, artinya di sini saya memberanikan diri untuk lebih dari 25.000 km nih, gitu kan. Nah, hasilnya memang olinya sebenarnya buat jalan sampai 30.000 km secara fisik masih oke. Karena kemarin juga dari teknisi bengkelnya juga, oh ya olinya mah nggak ada gram Pak ya, halus, licin. Oh ya memang hasilnya seperti itu, bagus. Masya Allah, tangan dong buat nanotech ini, woi. Luar biasa. Ngomongin ke penghematan berapa nih gitu kan. Kalau ngomongin ke penghematan tambah sedikit Pak ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Ngomongin ke penghematan Pak.
sedikit mungkin pasti akan bikin kita kaget kalau saya terangkan ngomongin ke sebuah penghematan. Karena dengan nilai Nanotech satu botol kita dengan harga member itu kan hanya 62.500 ya. Dari 62.500 ini ternyata keuntungan saya berapa? Dari pertama kali saya pakai Nanotech itu di 53.400, sedangkan saya ganti oli kemarin di 80.400. Artinya oli yang saya beli itu 10.000 km itu dengan harga 350. Nah, di sini ternyata saya melampaui lebih dari 10.000 nih. Artinya ada 2 kali servis yang nggak saya lakukan, 2 kali ganti oli yang nggak saya lakukan. Dan itu penghematannya berapa? Ya kan? Ini yang perlu teman-teman ketahui juga semuanya bahwa ganti oli saya 350. Artinya kalau 2 kali saya nggak ganti oli, nilai penghematan saya sudah 700.000 hanya dengan satu botol 62.500 harga member. Ya, tidak servis, mobil saya sudah nggak gratis servis karena sudah di atas 50.000 km. Nah kemarin 80.400. Kalau artinya di kilometer 73.400 saya nggak servis, saya hemat 700 ribuan. Biaya servis itu 700 ribu. Nah artinya saya juga kurang lebihnya hampir 2 kali lipat tidak melakukan servis. Nah di sini ternyata penghematan untuk servis saja 1.400.000. Olinya nggak ganti oli sudah 2 kali lipat, berarti 700 ribu. Tambah lagi satu, busi kualitasnya lebih bagus, lebih awet karena ini aditif dari essential oil ya. Kalau dari keterangan dari Pak Febrian ini adalah essential oil, beda dengan kimia. Kalau kimia itu dia akan merusak busi, karena kemarin saya sedikit agak sanggahan dari orang bengkel bekas Nissan gitu. Katanya dia, kalau pakai penghemat kayak gini businya cepat rusak Pak, rekomendasi harus sekian ribu kilometer, akhirnya jadi lebih rendah lagi, lebih turun lagi. Tapi ternyata rekomendasi mobil saya 40.000 km, 80.400 saya baru ganti busi. Artinya ngirit lagi harga businya, ya kan? Businya memang murah sih, nggak terlalu kelihatan. Busi itu satu businya hanya 25.000. 4 busi 100.000 ngirit. Nah, dari total yang saya hitung, penghematan saya nggak ganti oli, penghematan saya nggak servis, penghematan saya nggak ganti busi waktu di 40.000 km, penghematan saya berapa? 1.900.000 dari nilai 62.500 Nanotech. Ya, kan? Jadi penghematannya bukan ngomongin ke penghematan olinya doang. Nah, lebih lagi ternyata kalau di dalam servis, kalau bapak-bapak di mobil itu pasti nih di situ ada list engine flush gitu. Ya, untuk pengecekan pembersihan engine flush. Jadi engine flush itu membersihkan oli di dalam bak olinya dengan cairan tertentu. Engine flush nilainya berapa? 70.000. Kalau kita sudah pakai Nanotech itu sudah dijamin bersih karena hasil tap-tapan olinya juga ternyata tidak ada residu kimia maupun gram-gram yang rontok. Artinya memang di situ menempel pada mesin dan melapisi gitu kan ya. Yang kedua ada carbon cleaner. Carbon cleaner itu yang disemprotkan pada lubang busi. Nah di situ carbon cleaner itu untuk mengeluarkan kotoran karbon yang memang hasil pembakarannya nggak sempurna dari ruang bakar mesin. Itu pakai carbon cleaner. Carbon cleaner sekali nginjek berapa? 150.000. Itu nggak saya lakukan. Ya. Kemudian ada fuel inject cleaner. Fuel inject cleaner itu yang dimasukkan ke dalam tangki bahan bakar. Di situ untuk membersihkan tangki. Nah, kembali lagi BBM itu coba dibaca listnya fungsi dari BBM aditif dekorasinya. Di situ kan berfungsi untuk membersihkan tangki ya. Di situ ada listnya membersihkan tangki karena di situ untuk melindungi air terutama H2O yang memang mengembun di dalam tangki yang merusak karat mesin karat pada tangki. Nah, lapisan esensial itu kan melindungi tangki nih di sini. Nah di sini ternyata juga kita nggak perlu fuel inject cleaner. Fuel inject cleaner biaya yang harus saya keluarkan berapa? 150.000 juga. Nah artinya penghematan saya sebenarnya kalau dihitung-hitung total per 10.000 km saya harus servis. Dengan saya 27.000 km baru servis baru ganti oli di atas 2 juta Pak. Ya, penghematan dari 62.500
satu botol Nanotek. Itu yang saya pelajari setahun dari 8 Oktober sampai 23 November sekarang. Ya, demikian Pak sebenarnya Pak. Ya.